Halo, perkenalkan kami dari kelompok Rhino. Di sini saya Tuan Nulon dengan NIM 221309306 dan di sebelah saya perkenalkan nama saya Gede Gede Mesa, NIM 22130911025. Perkenalkan, nama saya Gede Karna dengan NIM 22130911024. Saya dari kelompok Rhino. Perkenalkan, nama saya Idiwu Gede Angga Krisna Jaka Putra dengan NIM 22130911022. Saya berasal dari kelompok Rhino. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan melakukan isolasi pada kamir, kapang, dan cendawa yang akan kami jelaskan. Sebelum memulai praktikum kapang, kamir, dan cendawan kali ini, adapun sampel bahan yang telah disiapkan oleh tim Rhino di masa lalu. Hey yo, di sini kembali lagi di kelompok Rhino dari masa lalu akan mengambilkan sampel untuk kelompok Rhino di masa yang akan datang. Untuk sampel yang akan kalian gunakan yaitu ada tape yang dipegang oleh Parna, ada cabai yang terkena antraknos. Ini cabainya ya kawan-kawan. Oke, nanti isolat akan disiapkan oleh kelompok Rhino di masa yang akan datang. Selamat mengerjakan kelompok Rhino. Baik, terima kasih tim Rhino di masa lalu. Selanjutnya adalah tahap praktikum. Bahan yang akan kita gunakan adalah Clorox, alkohol 70% dan Aquades untuk isolasi cabai antraknos dan NaCl untuk mengisolasi tapai. Bahan yang akan kita gunakan adalah tapai, tempe, dan cabai yang terkena antraknos. Sebelum mengisolasi kapang dan kamir, ada baiknya kita mensterilkan meja kerja dengan menggunakan alkohol 70% dan dilap dengan satu arah. Setelah preparasi alat dan bahan serta meja kerja, kita akan menimbang tape sebanyak 1 gram menggunakan neraca analitik yang nantinya akan dicampur dengan NaCl. Selanjutnya kita akan mengambil NaCl sebanyak 9 ml menggunakan jarum suntik. Setelah menyiapkan tape sebanyak 1 gram dan NaCl sebanyak 9 ml, kita akan mencampurkannya dengan jarum suntik secara perlahan dan diaduk sehingga tercampur. Hal ini memudahkan pengambilan kamir pada tape yang akan ditaruh di cawan Petri berisi potato dextrose agar. Setelah diaduk di cawan Petri, selanjutnya dimasukkan pada tabung reaksi dan dikocok hingga homogen. Jika sudah homogen, mulut tabung reaksi disterilisasi dan jarum OC juga. Lalu jarum OC mengambil sedikit sampel yang akan diinokulasikan pada cawan Petri yang sudah berisi PDA. Lalu tutup cawan Petri yang sudah diinokulasikan sampel menggunakan plastik wrap agar tetap terisolasi. Lalu sampel kedua kita akan mengisolasikan kapang pada tempe menggunakan tusuk gigi yang sudah steril dengan mencongkel sedikit bagian putih dari tempe dan ditaruh pada cawan Petri berbentuk segitiga dengan 3 titik yang berjauhan. Jangan lupa memberikan label pada sampel-sampel yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, kita akan mengisolasikan kapang pada cabai terkena antraknos menggunakan Clorox, alkohol 70% dan Aquades. Hal pertama yang kita lakukan adalah meletakkan tisu yang steril di atas meja kerja yang steril
lalu memotong cabai yang sudah disiapkan menggunakan scalpel yang sudah steril dan juga bantuan pinset yang sudah steril. Cabai yang sudah dipotong-potong lalu dikeringkan di tisu steril yang baru. Lalu dimasukkan ke dalam Clorox selama 1 menit. Lalu dimasukkan ke dalam alkohol 70% selama 1 menit. Dan yang terakhir dimasukkan ke dalam Aquades selama 2 menit. Setelah direndam pada Aquades selama 2 menit, lalu dikeringkan menggunakan tisu steril dan dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam PDA. Letakkan potongan cabai yang sudah disiapkan menggunakan pinset yang sudah dipanaskan pada api bunsen. Letakkan dengan bentuk segitiga dengan 3 titik terpisah sama seperti pada penaruhan sampel tempe. Tutup menggunakan plastik urep dan berikan label pada setiap isolat yang sudah dibuat. Setelah membuat semua isolat dari kamir dan kapang, kita akan menunggu kemajuan selama 24 jam hingga 72 jam pada kapir dan kamang yang sudah diisolat. Setelah 24 jam, berikut perkembangan pada isolat tempe. Berikut pada isolat cabai yang terkena antranox. Dan yang terakhir, isolat pada tape. Agar mendapat isolat yang tidak terkena kontaminasi, maka perlu dilakukan isolat ulang. Praktikum selanjutnya, kita akan mengamati fisiologis dan morfologi kamir dan kapang. Alat utama yang akan kita gunakan adalah mikroskop, pipet tetes, kaca preparat, cover glass, dan untuk bahan menggunakan methylene blue, Aquades steril, dan api bunsen. Pengamatan pertama yaitu pada kamir tape. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan biakan Saccharomyces cerevisiae atau kamir tape singkong murni. Gunakan jarum OC yang sudah dipanaskan pada api bunsen untuk mengambil sampel. Letakkan pada kaca preparat yang sudah ditetesi methylene blue. Methylene blue digunakan untuk mengamati kamir pada kaca preparat yang berfungsi untuk mendeteksi kamir yang mati. Setelah mempersiapkan preparat, amati pada mikroskop dengan perbesaran bervariasi. Dapat dilihat pada perbesaran 40 kali, Saccharomyces cerevisiae hidup berkoloni. Dengan bantuan methylene blue, kita tidak menemukan koloni yang terkena blue dye, yang menandakan koloni kamir ini masih hidup. Saccharomyces cerevisiae berukuran 5 hingga 10 mikrometer, tidak dilengkapi flagel, dan termasuk ke dalam filum Ascomycota. Saccharomyces cerevisiae berkembang biak dengan cara budding atau pertunasan. Proses ini terjadi diawali dengan lisisnya dinding sel pada daerah tertentu, cincin actomyosin, dan pembentukan septum primer yang membentuk anakan dan berpisah ketika sudah sempurna. Lalu pengamatan yang selanjutnya yaitu pengamatan Rhizopus oryzae. Pengamatan Rhizopus oryzae atau kapang pada tempe dilakukan dengan mengambil hifa menggunakan jarum OC yang sudah disterilkan dan dipanaskan pada api bunsen. Sebelum ditaruh pada kaca preparat sebelumnya ditetesi Aquades terlebih dahulu. Setelah itu, tutup dengan cover glass yang sudah dibersihkan menggunakan alkohol. Preparat Rhizopus oryzae siap untuk diamati di bawah mikroskop. Pengamatan Rhizopus oryzae dilakukan untuk mengetahui morfologi daripada kapang tempe. Pada perbesaran 40 kali, Rhizopus oryzae terlihat lebih besar dibandingkan kamir tape. Rhizopus oryzae termasuk dalam kingdom fungi dari divisi Zygomicota.
Ciri-ciri utamanya adalah memiliki stolon yang membuat tubuhnya bercabang-cabang dan terdapat rizoid. Berikut adalah bagian dari stolon, sporangium, sporangiofor, dan rhizoids. Ciri-ciri utama lainnya yaitu memiliki hifa yang tidak bersekat atau non-septat, dan miselium berwarna cerah atau putih bersih jika dilihat dari makroskopis. Reproduksi seksual dengan membentuk zigospora dan aseksual membentuk sporangium. Jenis sporanya adalah sporangiospora. Sporangium akan berwarna hitam jika dilihat dari mikroskopis. Kepala spora pembawa konidia adalah tunggal, berwarna abu-abu kecoklatan. Sporangiofora berbentuk sederhana dan memiliki hifa yang terspesialisasi menjadi rhizoid, sporangiofor, dan sporangium. Demikianlah hasil laporan praktikum mikrobiologi umum dari Rhino Group. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para penonton. See Di ya. masa depan. Dadah.